berbuka puasa ini ya Pak ya. Iya, ini pas banget nih ya. Jadi sambil eh, apa namanya berbuka puasa ya. Jadi kita Benar-benar. mungkin kita ucapkan selamat berbuka puasa dulu ya Bu Ellen ya buat Iya. rekan-rekan yang sedang berbuka puasa barangkali ya menjelang taraweh ya Bu Ellen ya. Iya, Kita benar. mungkin Selamat buka ya jadi puasa ya teman-teman semuanya ya. ya Oke. sepertinya lancar ya suaranya ya. Bu Baik-baik. Ellen, terima kasih banyak. Bu Ellen sudah berkenan kita berbincang-bincang ya, sharing-sharing sedikit nih Bu Ellen ya, malam-malam sambil menemani rekan-rekan yang berpuasa. Tapi tentunya tidak lupa nih ya, karena tadi nampaknya mencermati dari perkembangan market hari ini, itu cukup menarik ya Bu Ellen ya? Ya, jadi IHSG bertahan nih ya, bertahan dan kalau saya lihat saham BBCA ini kuat banget ya. Hampir kemarin turun, hampir mendekati level terendahnya tahun ini, tapi kemudian balik naik lagi gitu. Ya. Jadi nggak jadi turun sampai kedua-dua gitu. Banyak yang nyesel nih gitu. Karena menunggu bottomnya kapan gitu ya. Jadi nggak masuk-masuk, banyak yang nyesel gitu. Jadi telat masuk ya Bu Ellen ya? Nah, sebenarnya sih teman-teman ya, kalau mau investasi saham langsung aja saya lanjut ke tips yang pertama ya. Kalau mau investasi saham itu jangan nunggu bottomnya kapan gitu. Karena kalau Hmm. kita nunggu bottomnya kapan ya, nggak akan mulai-mulai nanti. Contoh kemarin tahun 2020 bulan Maret, itu kan udah dalam banget tanggal 23 Maret itu. Siapa yang Ya. berani masuk? Banyak yang takut masuk, ya kan? Kebetulan waktu itu saya juga ada beli saham BRI, tapi kemudian 2-3 hari kemudian tanggal 27 itu kita jual pas di puncak. Jadi 36%-an gitu ya profitnya gitu. Nah, habis itu sejak 23 Maret di bottom itu, kemudian IHSG naik-naik-naik, sideways, Hmm. terus mulai banyak yang nyesel nih. Kok nggak turun-turun lagi? Ya. Kok nggak turun-turun lagi? Unilever kok ternyata nggak turun-turun lagi. Unilever itu sampai sempat menyentuh level murah banget itu ya, UNVR. Saya liatin ya. Itu pada nyesel sekarang. Ya, jadi waktu itu ketika diajak beli masuk, pertanyaannya adalah masih bisa turun lagi nggak? Takut ya. Jadi Unilever terendah itu di angka 6225. 6225 itu tanggal 20 Maret. Nah, sekarang di angka 8.300. Which is kalau kita lihat dari nih ya, dari tanggal 20 Maret sampai hari ini udah naik 51%. Bayangkan, masukin uang 10 juta, jadi 15 juta dalam waktu kurang dari 2 bulan. 1 bulan lebih, 1,5 bulan. Satu setengah Wow. bulan uangnya jadi nambah 50%. Unilever loh, Pak. Hmm. Unilever tuh blue chip yang naiknya tuh cuman pelan-pelan. Dulunya naiknya cuman pelan-pelan. Nah, sekarang pada nyesel. Bisa turun lagi nggak ya? Nanti kalau pas turun, pasti akan pertanyaannya, aman nggak ya? Ya. Jadi Jadi kalau pertanyaannya akan muter-muter seperti itu ya. Pas turun benar, aman nggak ya? Kalau pas naik kok sudah mahal ya? Kira-kira dua pertanyaan ini akan muncul terus Ibu Ellen ya? ya, jadi orang nggak akan action. Nah, saya kasih tahu nih teman-teman ya, saya kasih tahu sambil buka puasa langsung saya kasih Ya. materi dagingnya. Kali ini di depan mata kita peluangnya adalah saham Bank BRI. Hmm. Beli tuh BRI 2630 udah jelas banget dikasih tahu. Coba kita tunggu pertanyaan apa yang muncul. Boleh nih nanya BRI ya. Hmm. Sekarang 2630. Saya sih pegangannya harga wajar dan intrinsik. BRI sekarang lagi terdiskon banget, super terdiskon, mau harga Hmm. mau valuasi terdiskon banget. Kita lihat pertanyaan apa yang muncul. Oke, kita tunggu Oke. nih. BRI ada yang Ya. nanya nggak nih? Ini belum belum apa-apa sudah buka-buka kartu nih Bu Ellen ya. Jadi langsung ada satu saham yang langsung disebutkan Bu Ellen ya. Mungkin apa ya sambil kita diskusi ya topik kita malam hari ini kita akan membahas mengenai berburu saham diskon ya Bu Ellen ya. Tadi ada dua saham yang di awal sudah disebutkan sama Bu Ellen ya. Satu bukan ya Unilever, kemudian BBRI gitu ya. Apakah dua saham ini masuk kategori diskon atau tidak ya? Atau hal lainnya lagi? Nah ini
kita akan coba berdiskusi ya rekan-rekan ya dengan Bu Ellen. Nanti silakan ya. Mm-mm. Kalau misalnya ada yang ingin Mm-mm. bertanya, tinggalkan di kolom komentar ya. Ini udah banyak banget nih Bu Oke. Ellen ini sambil kita sapa ya, luar Nah, biasa banget nih ya. ini Pak, benar nih. Saya sambil ngelihat nih ya. Saya ngelihat nih ya. Ini saya lihat Hmm. pertanyaan-pertanyaannya. Ini sebenarnya kita melihat behavior dari Hmm. bagaimana cara berpikir orang. Ketika kita kasih tahu, ini saham yang lagi peluang banget masuk itu BRI. Ketika saya Hmm. ngomong BRI, pertimbangannya adalah memang perusahaan ini fundamentalnya bagus, kapitalisasinya besar, sehingga ketika dia di bawah, itu pasti investor besar itu mau banget ambil perusahaan ini ya. Jadi Hmm. dia akan lebih cepat naiknya ya dibandingkan yang lain-lainnya. Nomor satu BCA, nomor dua BRI. Kemudian pertanyaan yang muncul, nah ini dia. Selain BRI, mendingan mana? Bank Mandiri atau BNI atau BRIS? Hmm. Terus kemudian, ya, apalagi nih, kalau BNGA gimana? Hmm. Ada lagi yang nanya, belinya berapa banyak? Nah, kalau beli berapa banyak tuh udah langsung ke action. Permasalahannya sebenarnya adalah, kenapa banyak sekali di antara kita kehilangan peluang berinvestasi? Permasalahannya adalah karena kita takut berbuat salah. Jadi kesalahan utama dari investor adalah takut berbuat salah. Hmm. Karena takut salah, sehingga mikir-mikir terus, nggak action-action. Nggak action ya. Kelamaan mikir, peluangnya udah lewat. Ketika udah lewat, nyesel lagi, pikir lagi, kapan turun lagi kayak kemarin. Gitu. Jadi ketika saya ngomong BRI, itu artinya saya udah memilih dari Bank Mandiri, dari BCA, dari BNI, dan yang lain-lainnya. Nah, kalau Hmm. BRIS itu lebih untuk trading gitu ya. Kenapa nggak BCA? BCA kan bagus banget. BCA udah jalan, udah Hmm. telat. Kemarin-kemarin saya ajakin beli, banyak yang takut gitu. Jadi kesimpulannya adalah, teman-teman kalau mau mulai trading atau investasi saham, jangan takut. Ayo mulai buka rekening saham, mulai beli. Caranya gimana nih ya Pak ya? Ini kita ada Iya. ini ya Pak ya. Ada KCI. Apa itu KCI ya Pak ya? Ya, nanti juga kan selain ada program Instagram Live ini kan kita ada kelas calon investor ya Bu Ellen ya. Kebetulan Iya. nanti kita ada di tanggal 19 Mei ya. Jadi rekan-rekan bisa nanti bergabung ya. Itu saya sematkan pin di sana ya. Eh, Linknya di ellenmay.com/idxntb ya. Jadi karena Iya. hari ini kita akan mungkin tidak hanya di Nusa Tenggara Barat saja nih ya yang menyaksikan di sini, bahkan ada juga barangkali yang baru awam gitu ya, belum belum pernah beli saham ya, atau nih tadi udah kalau sudah jadi investor udah tadi lihat prospek dari BRI segala macam udah biasa gitu ya. Nah, tadi Bu Ellen stressing kalau saham yang disebutkan itu saham di sektor finance ya Bu Ellen ya. Kira-kira kalau sektor finance secara keseluruhan untuk saat ini itu cukup menarik ya Bu ya? Di Nah, tengah kalau situasi sektor ini finance ya, sendiri, di tengah situasi ya corona ini. benar. Jadi kalau sektor finance sendiri, ini kemarin ada yang nanya lagi. Ketika saya ajak beli nih ya, BCA, BRI gitu. BCA belum naik, saya udah ajak beli. Ada Ya. pertanyaan lagi. Ini bukannya NPL-nya bakalan naik ya? Itu kan kredit ratingnya diturunin sama S&P gitu. Indonesia dan juga beberapa saham perbankan itu kan diturunin kredit ratingnya. Terus Hmm. pertanyaan berikutnya, ntar kalau kredit macetnya nambah gimana ya? Utangnya nambah, ini bisa turun harga sahamnya. So what? Kalau turun, kita beli secara bertahap. Tadi kan ada yang sebut juga ya, oh beli baru 10% dia. Kalau sekarang sih exposure di kami, di saya Hmm. dan juga di komunitas saya itu udah 25%. Jadi tadi siang saya tambah lagi 5%. Kalau misalkan sampai saham itu turun, so what? Kita kan bisa masuk lagi, bisa nambah lagi. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa memanfaatkan peluang tanpa ada resiko yang besar, kita masuk dengan resiko yang terukur, yaitu masuknya dikit dulu, masuknya nyicil gitu kira-kira. Oke. Nah, itu sekilas sudah ini ya, satu tips bagikan sama Bu Ellen karena tadi ada yang sebut, wah ini kita masih pemula nih Bu Ellen gitu ya. Tadi udah Bu Ellen udah sebutkan salah satu tipsnya itu mulai dengan nyicil ya atau yang kecil-kecil dulu ya. Ya, sambil udah diskusi nih Bu Ellen ya. Tadi mungkin sudah sektor finance ya. Kalau menurut Bu Ellen sendiri secara keseluruhan untuk ISG sekarang ini posisinya seperti apa ya Bu Ellen ya?
Saya kasih lihat Hmm. grafiknya ya. Kalau untuk IHSG Ya. saat ini, saya mau kasih lihat. Nah, untuk IHSG saat ini, tadinya saya pakai garis ini nih. Ya, ini dalam tren turun banget. Nah, kalau kita lihat saat ini memang jangka pendek trennya sudah membaik ya. Sudah keluar dari garis downtrend ini artinya tren jangka pendeknya masih membaik. Namun demikian, untuk tren jangka menengahnya, jangka menengah dan jangka panjang, ini masih tren turun banget gitu ya. Masih tren turun banget untuk IHSG ini. Jadi gimana untuk investasi, untuk trading? Ya belum waktunya untuk all out keluarin duit semua di sini. Nah, ini untuk monthly chart-nya. Untuk monthly Hmm. chart-nya, IHSG itu kayak gini nih. Ini kelihatan, ini kemarin udah jatuh dalam banget nih ya. Supportnya memang saat ini di angka 3.900. Ya, dia sekarang lagi bergerak dalam range 45 sampai 5.000. 45 sampai 5.000 sideways di sini terus. Bisa nggak turun ke bawah? Oh, bisa banget. Why not? Hmm. Sekarang kita mundur ke tahun 2008. Nah, ini yang menarik. Ini yang menarik ya, IHSG saat ini dibandingkan dengan 2008. 2008 pasar saham waktu itu ini jatuh yang ini di bulan ini Januari. Januari udah jatuh sama kayak sekarang. Ini Maret dia jatuh parah. Kemudian April ini jatuh juga. Mei dia malah membaik. Perhatikan, di tahun 2008, di sini juga meskipun kelihatannya candle ini kecil, tapi ini kenaikannya luar biasa dari bottom sampai ke sini, ini naik luar biasa. Apa yang terjadi berikutnya pada bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, ternyata jatuh lebih dalam. Apakah itu bisa terjadi saat ini? Bisa pakai banget. Jadi, kalau sekarang kondisinya lagi naik seperti ini tahun 2008, perhatikan gambarnya kan mirip ya. Hmm. Ini tahun 2008, Januari, Februari, Maret, April, Mei, terus ini Juni sampai Oktober. Nah, sekarang kita balik ke 2009. Nih, kita balik ke 2009 ya. Nih, ini 2009 nih. Sorry, ke 2020. Kok saya jadi 2009 sih? 2019 ya. Ya, ke 2020 nih. Ini ya, jadi Ya. nih, perhatikan di sini nih. Ini jatuh 1, 2, 3, ini kayak gede, tapi nanti kalau kita udah waktu berlalu, 10 tahun berlalu, ini jadi kecil. Kenapa? Karena kan harga sahamnya udah naik lebih jauh lagi gitu. Nah ini kayak, ini naik ya, naik 1-2 bulan. Nanti beberapa bulan lagi dia bisa jatuh lagi. Kemungkinan entah Mei, entah Juni, kita nggak tahu ya. Jadi kalau saya perhatikan, biasanya bottom market, apapun penyebabnya itu sekitar bulan September, Oktober. Nah kalau bicara tentang COVID-19, banyak yang bilang COVID-19 ini nanti puncaknya bulan Mei gitu ya. Dan kemudian bulan Juni udah mencapai mulai mereda, udah mulai membaik gitu. Berarti Mei bottom dong. Nggak kayak gitu ya, nggak serta-merta kayak gitu. Kalau menurut saya, apa yang udah terjadi saat ini, luka-luka di ekonomi saat ini, banyak terjadi PHK dan lain sebagainya, itu masih bisa berlanjut setelah bulan Juni nanti ya. Jadi masih perlu recovery, perlu untuk recovery, dan untuk recovery sendiri saya perhatikan bisa di tahun 2021 akhir tahun, dan juga 2021 itu mulai mulai recovery-nya mulai masif gitu. Jadi teman-teman kalau ditanya IHSG masih bisa jatuh nggak? Masih bisa banget. Tapi kan naik terus itu. Bahkan dia breakout dari satu resisten di grafik daily. Ya itu kan cuma jangka pendek aja gitu sih. Ya. Tapi mudah-mudahan ini ya apa jatuhnya itu tidak terlalu dalam lagi ya Bu Ellen ya. Apa namanya, dan segera recovery ya. Kalau kita mungkin kalau sebagai investor sama trader cara pandangnya mungkin berbeda ya. Gini, ada beberapa orang yang berharap ayo cepat naik. Itu adalah orang-orang yang udah beli banyak. Kemarin mungkin bulan Maret tuh duitnya udah masukin semua. Boom. Ayo cepetan naik, gak sabar mau naik, mau cepet dapat duit. Tapi orang-orang yang masih punya cash banyak, mereka akan mikirnya kapan ya jatuh lagi.
Jadi ini ada beberapa kepentingan, termasuk orang-orang yang sahamnya nyangkut eh, sebelum crash, sebelum terjadi crash, rugi dia nggak keluar dari saham itu. Yang terjadi adalah mereka bingung ya, pastinya berharap harga saham cepetan naik, udah sakit hati banget, nggak mau di saham-saham lagi gitu. Padahal bukan salah sahamnya sih, salahnya adalah karena tidak melengkapi diri dengan ilmu yang benar gitu. Jadi ya Iya, ada dua kepentingan, yang udah punya saham, udah beli di bawah, maunya cepetan naik, tapi yang cepat naik belum ya. punya banyak maunya ya kapan turun lagi. Jadi ya Anda termasuk Jadi yang mana kembali yang ke teman-teman? ini ya, apa posisi Iya, masing-masing jadinya ya Bu Ellen ya. betul, betul, betul. Oke, Teman-teman yang mau belajar, mungkin sedikit saya informasikan kali ya Pak ya. oh ya Teman-teman yang silakan. masih pemula, eh, ataupun sudah intermediate, ataupun sudah advance, boleh masuk ke ellendesme.com/idxntb. Ada apa di situ? Yang pertama, ada KCI. KCI itu kelas calon investor. Kelas calon investor ini untuk membantu teman-teman yang mau buka akun saham dan beneran dibantu buka akun sahamnya. Udah bekerja sama dengan sekuritas juga ya Pak, Ya, murah ya. Terus kemudian nanti dapat bonus gratis ya. Bonus gratis ini disponsori juga oleh AB tersebut dan juga oleh IDX ya, IDX NTB. Anda bisa mendapatkan kelas online saya besok hari Sabtu gratis jam 9 pagi. Itu saya jelaskan tentang strategi cara beli jualnya, investasi dan trading lebih dalam lagi. Nah, kalau KCI itu lebih pada cara memulainya untuk buka rekening saham gimana, benar-benar start awalnya, saham itu apa, mekanisme gimana. Nanti ada Pak Ngurah juga nih yang akan bantu menjelaskan. iya tentu ya. Karena kan kita mungkin di sini banyak juga yang belum jadi investor ya. Jadi memang step by step itu harus dilalui ya. Mungkin sepengalaman Bu Ellen apa namanya sudah lama ya sebagai seorang. Kalau Bu Ellen lebih cenderungnya investor atau trader Bu Ellen ya? Kalau kondisi market normal, saya lebih cenderung trader. Sekarang pun juga Oh trading gitu. sih. Tapi kalau kondisi market kayak gini, biasanya yang saya nggak mau beli saham buat investing, saya mau. Memang kalau untuk long term investing, saya menunggu banget momen ini tuh udah saya tunggu 12 tahun. Oh ya. Wah, berarti pas banget ya. Karena Ya, 2008, saya melalui 2008, saat itu saya belum masuk banyak untuk long term investing. Dan menurut saya, kesempatan untuk long term investing ya pas momen begini gitu. hmm. Oh, pas banget ya. Nah, kalau oke, tadi kalau misalnya ini apa sudah jadi investor ya, kita melihat bahwa tadi Bu Ellen menunggu banget nih momentum saat ini Putus-putus ya. ya, Pak. Putus-putus ya. Oke. Oke, Ya, jadi kembali tadi Bu Ellen ya. Jadi kalau misalnya tadi kan Bu Ellen menunggu ya momentum saat ini ya. Kalau kita kembali ke mungkin fundamental perusahaan nih Bu Ellen ya, fundamental perusahaan dari seluruh saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kira-kira kalau menurut Bu Ellen posisinya masih cukup bagus nggak? untuk fundamental. Ya, Maksudnya gimana? Untuk ya fundamental artinya perusahaan. ya kinerja perusahaannya kan kalau sekarang kan mungkin kita ambil Mm-mm. secara menyeluruh kan ISG-nya year to date Mm-mm. masih turun nih Bu Ellen ya. Ya, Lagi diskon jadi lah sesuai dengan kalau topik kita kinerja, malam ini lagi kinerja, diskon ya. Tapi kalau kita kembali ya. ke fundamental perusahaannya, kinerja perusahaannya kira-kira perusahaannya masih berkinerja bagus nggak kira-kira untuk kita beli ya? Nah, tadi kan kita bahas tentang BRI ya, tentang BRI dan BCA gitu ya. BRI ini kenapa saat ini saya ulang-ulang terus, kalau beberapa waktu kemarin saya bahasnya consumer goods gitu. Ini saya bahas BRI karena memang waktunya banget. Apakah BRI fundamentalnya masih bagus? Masih sangat bagus sekali. Bagaimana jika NPL-nya naik, nanti tingkat kredit macetnya naik? Bukankah itu juga mempengaruhi? Itu kan fundamental dia juga. Jangan salah, ketika NPL BRI naik, apakah dia yang naik NPL-nya tuh dia sendirian atau teman-temannya yang lain juga naik? Hmm. Kalau ternyata tingkat kredit macetnya, semua bank tingkat kredit macetnya naik karena hal yang sama, itu namanya faktor eksternal. Kecuali kalau nggak ada angin, nggak ada hujan, teman-temannya oke-oke semua, tahu-tahu tingkat kredit macetnya dia naik tinggi. Nah, itu yang sangat berbahaya, itu yang sangat riskan sekali. Ya, jadi apa yang harus dilakukan saat ini ya kita mesti melihat
kalau saham ini jatuh, saham ini turun harganya, kita lihat apakah yang membuat turun ini faktor eksternal atau faktor internal. Saya melihat nomor satu, bisnis model perusahaan masih bagus, kemudian manajemen juga nggak ada perubahan, maksudnya masih oke-oke. Yang ketiga, profitabilitas juga masih oke-oke ya. Kalau untuk COVID kan memang kondisi berbeda ya. Kemudian yang terakhir adalah valuasi. Nah, valuasinya untuk BRI ini sangat murah sekali. Memang kalau dibandingkan BCA, murahan BRI banget gitu. Cuman kalau secara karakter harga saham ya BCA ini naik lebih cepat, lebih aktif, dia lebih cepat pulihnya dibanding BRI gitu. Jadi saya lihat fundamental masih oke-oke aja sih. Ya, ini stressingnya jelas banget ya untuk saham pilihan ya untuk saat ini yang yang mungkin tadi ya direkomendasi sama Bu Ellen ya. Gimana kalau saham-saham sektor lainnya Bu Ellen ya? Di sektor lain barangkali apakah masih bagus nggak? Nah, kalau saat ini saya melihat itu sektor consumer good, consumer staples itu masih bagus. Cuma memang untuk harganya udah nggak semurah bulan Maret kemarin ya. Contohnya kayak Unilever, Indofood yang memang blue chip, kemudian ICBP mungkin ada yang bilang udah itu semua itu saham sejuta umat semua gitu. Nah, kalau memang buat kondisi market yang lagi bearish kayak gini, fokus saya kembali pada blue chip, mencari mutiara yang harganya jatuh, valuasinya jatuh gitu. Sedangkan ketika kondisi market normal, saya tradingnya untuk second liner. Trading second liner ketika market normal dan ketika turun dalam saya beli untuk investasi buat saham blue chip gitu. Jadi memang sekarang momennya buat blue chip gitu. Nah, apalagi perusahaan yang bagus untuk dipilih ya. Jadi ada Unilever, ada HMSP, ada GGRM, ada Indofood, itu semuanya sektor consumer staples dan juga consumer good, ICBP itu oke. Investing. Sebenarnya second linernya juga ada. Saya ada sebut di live beberapa hari yang lalu sih. Cuma melihat profil dari audiens yang hari ini banyak yang pemula ya, maka saya arahkan lebih banyak untuk ke blue chip aja gitu, ke saham-saham besar, kapitalisasi besar. Nanti mungkin sambil ini ya teman-teman sambil belajar di kelas calon investor, daftarnya di ellendesmay.com/idxntb di situ. Nah, nanti bisa dapat selain buka akun saham di situ, terus kemudian bisa dapat seminar online. Nanti boleh mulai pilih saham-saham yang lain. Tadi Bu Ellen sempat sebut ya, jadi ya kelas calon investor ya. Jadi kita memang nanti ada di tanggal 19 Mei ya, 19 Mei ya Bu Ellen ya. Nanti selain dari apa namanya Bursa Efek Indonesia Nusa Tenggara Barat, nanti sama Bu Ellen sendiri, nanti kita juga ada dari sekuritas ya. Lebih mungkin kita akan bahas tentang basic ya mungkin yang belum memulai di pasar modal atau apa sih langkah-langkah yang perlu dicermati ketika baru memulai ya berinvestasi di pasar modal ya. Oke, menarik sekali Bu Ellen ya. Tadi di consumer good ya, tadi Bu Ellen udah sebutkan ya. Kalau di sektor lainnya gimana ya kira-kira ya? Tadi finance, goods, consumer good. Tadi soalnya ada juga yang nyebut kayak apa namanya ini ada nanya yang Medco, Elsa gitu ya. Ini BTPS. Kalau Medco, Elsa ya? Itu lebih cenderung untuk jangka pendek aja. Semua orang kan sekarang lagi mencermati saham-saham oil. Jadi teman saya yang nggak pernah di saham, surprisingly, WhatsApp saya cuma nanya kalau beli saham minyak gimana ya. Jadi Medco dan Elsa ini sebaiknya hanya untuk trading aja, bukan untuk investasi jangka panjang. Kenapa? Jika teman-teman ngikutin live saya dari hari ke hari, saya ada katakan bahwa untuk investasi jangka panjang itu jangan pada perusahaan komoditas karena sifat harganya sangat siklikal sekali ya. Siklikal itu artinya gimana? Dalam jangka panjang untuk investasi ini saham-saham yang komoditas dia grafiknya tuh kayak gini. Beda sama grafik kayak saham BRI, BCA, Unilever, itu dia cenderung naik dari tahun ke tahun. Oke, saya kasih lihat aja mungkin. Nih, ini adalah Unilever dari tahun 2007 tuh naik. Nah, ini turun. Ini kesempatan, jarang banget terjadi. Terus kemudian, ini saham-saham bagus yang saya kasih lihat. Ini BCA. Nah, ini murah nih, jarang banget nih.
sampai dia nyentuh 22.000 nih, ini level termurahnya sepanjang masa. Nah, cepat banget naiknya. Oke, terus kemudian ini saya kasih lihat satu lagi ya, yang tadi BRI. Nah, sekarang saya bandingkan dengan perusahaan komoditas. Langsung aja, Medco, oil. Kemana ini jangka panjangnya? Ke samping aja kan? Terus kemudian apa nih? Elsa ya. Elsa ya. Nah, ini menarik buat trading. Trading tuh bukan melulu trading harian nih ya. Nih, ada waktunya dia trending. Ini contohnya 2012, 2013. Dia itu trending naik dalam waktu 2013 sampai 2015. Baru tren naiknya tuh patah. Dalam 2 tahun. Nah, ini perhatikan. Jadi kalau saya bicara investasi jangka panjang, itu konteksnya 5 sampai 10 tahun. Kalau saya bicara trading, ada 2 strategi. Strategi yang pertama adalah strategi super trader. Itu kalau saya trading sekitar bisa 2 sampai 3 bulan. Bahkan saya pernah nge-hold saham itu sampai 1 tahun. Ada yang bilang, wah itu namanya investasi dong, bukan trader. Enggak, tetap trading. Kenapa? Nanti saya jelasin. Nah, ini Elsa. Sampai 2015. Nah, ini trending up gitu. Tapi tetap pilihannya ini buat trading bukan buat investasi. Nah, mungkin tadi ada yang nanya nih, kenapa sih kok bisa bilang nge-hold 1 tahun itu bisa disebut dengan trading? Sebenarnya kita melihat dari tujuannya. Tujuannya apa? Saya ingin mendapatkan keuntungan dari harga saham itu sendiri. Dan saya jujur waktu itu, Elsa, saya nggak melihat fundamentalnya. Tujuannya adalah waktu itu capital gain. Nah, beda kalau misalkan saya mau investasi jangka panjang, saya mau mendapatkan keuntungan dari laba perusahaan, bisa dari dividennya juga, dan harga saham juga saya perhatikan juga harus naik tentunya ya, jangka panjangnya. Namun yang terpenting di dalam investasi jangka panjang, saya harus memilih perusahaan yang bagus, fundamentalnya bagus, tujuannya memang beda. Ya, jadi kalau untuk trading memang tujuannya kenaikan harga saham itu aja. Jadi cuma ngelihat supply and demand naik, jual, untung. Udah gitu aja. Jadi kalau biasanya saya Fokus ke trading, capital gain ya. benar, Kalau buat jadi nggak, investor mungkin juga untuk dividennya ya, Bu Ellen ya. betul. Jadi nggak yang 1-2 hari, tapi waktu itu sampai setahun gitu. Kalau investor fokus dividen, harga saham itu bonus. Kebalikannya kalau trader fokus harga saham, dividen itu bonus. Bonus, oke. Oh iya. Ini juga ada yang nanya di Bu Ellen ya. Tadi udah sektor consumer good, finance, kemudian ini juga ada yang nanya sektor telco ya. Telkom sekarang kan soalnya banyak nih orang-orang yang apa ya, mungkin kerja dari rumah, kemudian apa-apa online ya. Kalau sektor telco gimana Bu Ellen? Gimana? Sektor apa, Pak? Telekomunikasi ya, kayak Oke, Telkom sektor gitu. telekomunikasi ya. Ya. Mau buat apa nih, trading atau investasi? Kalau untuk trading, saham apapun bisa untuk ditradingkan. Dan untuk pilihan saham trading, biasa sekarang saya pilih secara real time, jadi nggak bisa ketika market tutup begini. Ya, kenapa? Karena kondisi pasar saat ini sedang sangat volatile sekali. Nah, kalau untuk jangka panjangnya, nih ini dia naik terus, sampai di sini ini dia turun, jangka panjangnya masih cenderung naik. Jadi kalau untuk TLKM masih boleh untuk investasi jangka panjang gitu. Sedangkan untuk yang lain-lainnya sih saya lebih suka untuk trading aja ya, melihat fundamental perusahaannya, TLKM yang paling solid, paling kuat gitu. Oh, Telkom ya. Halo Pak, Tuh, ya kan ya. halo, Tuh udah ada berapa sinyal saham-saham lagi ya, ini unggulan ya kayaknya dari sinyalnya yang ini ya. Halo, ya, jadi ada beberapa saham ya tadi yang sudah disebutkan sama Bu Ellen ya. Oke, kalau kita ke ini ya, ke melihat secara keseluruhan ya, secara menyeluruh Bu Ellen ya, untuk posisi investor atau trader saat ini ya. Kira-kira strategi apa ya yang tepat ya? Mungkin kalau yang sudah lama gitu ya, tadi seperti bilang mungkin waduh sekarang di portofolionya ada beberapa sahamnya merah nih ya, atau bahkan ada juga misalnya udah setengah frustasi. Kira-kira strategi apa yang tepat nih Bu Ellen ya buat rekan-rekan investor yang barangkali mungkin sahamnya lagi nyangkut gitu ya. Kira-kira yang pasti gimana ya Bu ya untuk saat ini? Oke, ini
atasi saham nyangkut? Ya, ini pertanyaan yang klasik sekali. Setiap kali live pasti ada pertanyaan ini. Ya, jadi bagaimana cara mengatasi saham nyangkut? Mungkin sebelum mengatasi, saya bisa katakan antisipasi dulu. Belajar dulu lah, gitu ya. Jadi, kalau sudah terjadi gimana? Pasti kan gitu, antisipasi. Ini udah terjadi, gimana gitu. Kalau udah terjadi, Ini malah lihatlah. malah ada yang bilang bukan beberapa katanya, malah semuanya katanya. Semua. Curcol Ya, ya. ini kebetulan saya nggak bisa ngebaca komen, Pak. Komennya berhenti di saya, entah kenapa nih, sering banget kayak gini. Jadi yang pertama, lihat dulu fundamental perusahaannya. Ya, sahamnya Ya. saham apa? Mungkin kalau dia jawab bisa tolong bantu saya, Pak, itu sebutkan. Jadi kalau sahamnya, boleh saya sebutkan ya. Jika saham Anda termasuk salah satu di antara saham ini, yaitu Unilever, BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI, HMSP, GGRM, apa lagi ya? Indofood, ICBP, TLKM, Anda boleh hold. Di luar gimana ya? Saya tambahin SMGR, INTP. Di luar itu terserah Anda mau diapain. Karena nanti kalau saya bilang cut loss, Anda lihat short term, besoknya naik, wah kecewa ya. Padahal kita Coba. melihat misalkan naik 1-2 hari masih bisa turun lagi gitu. Jadi ya di antara 12 saham itu Anda masih bisa hold untuk investasi jangka panjang, investasi kecelakaan lah, kira-kira kayak gitu. Ya. Jadi banyak sekali trader menjadi investor ketika harga sahamnya turun. Turun ya. Ya, trader jadi investor ketika harga sahamnya turun. Dan sebaliknya, investor menjadi trader ketika harga sahamnya naik. Mau investasi jangka panjang nih, terus harga sahamnya naik. Siapa nih yang kayak gitu nih, ngaku nih? Udah Naik, nggak sabar ya, wah, nggak sabar ya. Padahal gak tujuannya ada, investor ya. lagi semua. Benar-benar. Jadi beli untung 5%, 10%. Wah, nggak pernah nih ngerasain untung 10% cuma dengan mencap doang. Jual. Padahal tadinya mau buat investasi jangka panjang. Habis itu, naik terus dari hari ke hari. Nyesel. Nah, caranya gimana supaya nggak jadi trader investor galau adalah caranya dengan benar-benar tahu mengapa kita beli saham ini gitu. Jadi kalau Ya. misalkan saya bilang BRI, saya bilang saya mau beli BRI buat investasi jangka panjang. Mantep banget, yakin banget ngomongnya ini. Kenapa? Karena saya tahu benar-benar ini perusahaan bagus dan saya tahu ini timing yang sangat bagus sekali gitu. Ya, jadi kalau Anda benar-benar tahu alasan mengapa Anda beli dan jual, ya Anda akan merasa lebih lebih mantep gitu, nggak gampang berubah-ubah. Dan contoh trader sama. Trader misalkan nih, saya sempat trading itu saham, nggak usah saya sebut lah ya, karena saya mau ngomong fundamentalnya jelek. Saham A gitu, fundamentalnya jelek. Tapi kemudian ada yang bilang, Ellen, kamu kenapa beli itu? Fundamentalnya jelek loh. Oh, contoh aja, Indi dan Adaro tahun 2016 ya. 2016 Indi dan Adaro itu mulai tanda naik. Dia mulai reversal gini. Ya, saya bisa kasih lihat nih. Nih ya. Ini menarik di sini. Ini grafik monthly. Ini mencerminkan 1 bulan. Ini di sini tahun 2016 nih. Uts, mana tadi ya? Indi. Wah, grafiknya lari-lari, sorry ya. Sebentar saya benerin dulu deh. INDY, Indika Energi. Oke, Indika Energi monthly. Ya, ini suaranya hilang ya.
Macet ya. Kita coba, mohon bersabar ya rekan-rekan ya. Tadi saya udah berapa ini ya mencatat beberapa pertanyaan rekan-rekan ya. Saya coba hubungin lagi ya, eh, Miss Ellen ya. Halo. Oke. Oke, tadi sampai Saya mana pikir nih? saya pikir kemana Bu Ellen tadi hilang tadi ya. Ya, saya tadi hilang jalan-jalan dulu, Pak. Udah lama nggak jalan-jalan. Oke. Ini Bu Ellen ya, Kelamaan. Nih, balik lagi ke Indi ya. Nih, ini ya. Indi nih. Ya, tadi kan saya bilang konteksnya adalah kita benar-benar tahu alasan kenapa kita beli sesuatu saham. 2016 ini grafik monthly, bulanan. Jadi satu candle ini menunjukkan satu bulan. Ya, waktu itu ketika saya mulai beli saham ini, teman-teman bilang, yang fundamentalis, kok kamu beli ini fundamentalnya jelek loh. Oh, nggak apa-apa, saya melihat demand-nya mulai membesar, permintaan terhadap saham ini mulai membesar, mulai banyak diakumulasi gitu ya oleh investor besar, sehingga saya beli. Dibilang lagi, fundamental jelek, fundamental jelek, fundamental jelek, fundamental jelek, fundamental jelek. Dan saya masih hold saham ini. Kira-kira kenapa ya? Kok nggak goyah, kenapa ya? Di awal memang sempat mikir, fundamental jelek. Ya juga ya, masih jelek. Tapi kemudian saya melihat bahwa ketika saya trading, yang saya lihat adalah hanya supply and demand-nya aja. Beda banget ketika saya berinvestasi. Saya investasi yang jangka panjang, yang saya lihat adalah fundamental dari bisnis model perusahaan dan banyak hal, manajemen, profitabilitas, dan valuasi. Jadi ketika saya tahu, oh aku ini lagi trading, ya udah nggak apa-apa, fundamental jelek nggak apa-apa, yang penting demand masih lebih gede daripada supply, sehingga harga saham masih bisa naik terus. Apa yang terjadi? Indi dan juga Adaro, saham-saham pertambangan, waktu itu di tahun 2016 sampai tahun 2018, itu naik 2000%. Ya, Indi dari 2016 sampai 2018 itu naik 2000%. Ini saya bagiin lagi ya chartnya ya. Nih teman-teman bisa lihat nih. Ini naik 2000% di sini, 2800%. Ya tentu aja di sini ketika saya trading, di sini ada sempat keluar dulu ya, ada keluar, masuk lagi. Cuman saya tradingnya bukan trading yang beli jual dalam sehari waktu itu, beda dengan kondisi saat ini. Intinya sekali lagi saya kembalikan lagi, teman-teman supaya nggak galau, investor jadi trader, trader jadi investor adalah pahami benar-benar teman-teman lagi ngapain. Dan kali ini 2020 saya itu jarang banget yang namanya beli saham buat investasi. Market normal, beli saham blue chip, jujur kata, males banget. Kenapa? Naiknya dikit-dikit, blue chip naik 2%, 3% aja udah bagus-bagus banget gitu. Ya jadi yang saya tunggu adalah kapan nih? Kayak 2008. Wah ternyata peluang datang lagi. Ketika peluang datang lagi, saya nggak habisin uang di bulan Maret, di bulan April ini, udah masuk dikit-dikit buat long term investing, nanti hajar blade-nya itu entar. Ketika ya, jadi ini banyak yang takut pasti bisa turun, pasti pertanyaannya gitu. Saya juga nggak tahu masih bisa turun atau enggak, tapi kalau ngelihat kondisi ekonomi seperti ini juga masih bisa turun gitu. Jadi nanti ya, kalau misalkan nggak turun gimana? Nggak apa-apa kok. Saya nggak nyesel, baru beli 20% saya nggak nyesel, nanti bisa masuk bertahap. Yang namanya long term investing, range untuk masuknya lumayan lebar gitu. Kan ada juga kalau di market itu sering didengar istilah ini ya, sell on May and go away itu. Ini sekarang udah di bulan Mei nih Bu Ellen ya. Itu berlaku nggak kira-kira? Jadi untuk sell in May and go away for holiday itu artinya adalah sebuah strategi investasi yang biasa dilakukan di Eropa dan juga di Amerika untuk memindahkan investasi dari pasar saham ke obligasi, memasuki musim panas. Karena mereka musim panas itu berbulan-bulan dan mereka cenderung pergi berlibur sehingga tidak mau meresikokan uangnya di minum juga dikomentarin.
tidak mau meresikokan uangnya di pasar saham, dipindahin ke obligasi gitu. Jadi sell in May sendiri definisinya bukan artinya saham itu jatuh di bulan Mei. Tapi itu strategi dari bulan Mei sampai bulan Oktober. Sell in May and back ketika Halloween ya. Sell in May dan kemudian balik ketika Halloween. Halloween itu 31 Oktober. Nah, apakah akan terjadi tahun ini? Sebenarnya kita jangan terlalu fokus pada sell in May-nya sendiri. Kalau saya perhatikan entah Mei, Juni, Juli, atau bulan Agustus apapun, ini pasar saham arahnya masih akan turun beberapa bulan ke depan. Ya jadi kalau nggak turun gimana? Ya nggak apa-apa. Sekarang kan kita udah beli 20-25% itu tadi. Ya, jadi kalau saya lihat pasar saham arahnya masih akan turun. Jadi apakah sell in May and go away ini akan terjadi? Jika konteksnya Mei sampai Oktober, iya. Masih akan turun. Jawabannya iya. Apakah bulan Mei akan turun jika konteksnya cuma bulan Mei aja? Kalau saya perhatikan, Maret sampai April ini udah naik, Mei ini kemungkinan turun. Ya, padahal kalau secara statistik ketika market lagi normal atau lagi bullish, itu Mei itu secara statistik itu jarang turun. Kenapa? Karena saya ulang tahun tuh nggak boleh turun sahamnya. Iya, jadi bercanda-bercanda. Jadi secara statistik saham itu banyak yang turun ya. Jadi ditutup merah di akhir bulan itu di bulan Agustus. Bulan Agustus banyak turun gitu. Jadi nggak usah dipikirin lah ke depan mau naik mau turun gimana. Yang penting kita sekarang tahu apa yang kita boleh masuknya jangan dihajar habis karena masih bisa turun lagi. Ada pertanyaan nih Pak untuk yang pemula Pak, mungkin boleh diceritain ya Pak ya tentang KCI lagi, kita sebut lagi tentang KCI nih, kelas calon investor. Ya, ya silakan ya rekan-rekan, kita nanti tanggal 19 Mei ya Bu Ellen ya, kita ada kelas untuk pemula ya sebenarnya ya. Kalau untuk yang tadi yang nanya-nanya kayaknya udah ekspor ya, kita juga ada kelas juga sebenarnya. Jadi Bursa Efek Indonesia Nusa Tenggara Barat itu kita ada kelas juga buat yang mungkin pengetahuannya sudah lumayan ya. Kalau yang buat suaranya pemula barangkali karena perlu guidance. Ya. Halo. Ya. Ya, okay. Yang buat pemula ya nanti kita akan ajari di tanggal 19 Mei ya. Itu silakan, itu ada linknya. Rekan-rekan bisa mendaftar dulu di sana. Dan yang pasti gratis ya. Ya, Pak tuh Pak gitu. Ada yang bertanya tuh. KCI kelas calon istri bolehlah apa aja lah calon istri itu ikutin lagi. KCI itu kelas calon investor. Oi, masa kelas calon istri? Itu daftarnya di calon.com/idxntb. Nah, selain kelas calon investor, teman-teman kalau masuk ke URL itu nanti juga akan mendapat invitation gratis untuk masuk di dalam seminar online besok hari Sabtu. Ini disponsori oleh anggota bursa atau sekuritas yang bekerja sama juga dalam KCI ini dan juga oleh IDX NTB. Besok hari Sabtu jam 9 pagi saya akan bahas tentang saham THR dari saham ya. Jadi mau dapat THR dari saham, kerjanya cuma di rumah aja sambil rebahan bisa ya. Nanti hari Sabtu saya kasih ilmunya. Dan teman-teman yang baru mau mulai langsung masuk ke sini ellendesme.com/idxntb. Kita juga ajarin di KCI kelas calon investor, bukan kelas calon istri, oke? Ya, jangan salah ini ya, jangan sampai salah menyebutkan ya, bahaya soalnya. Ya, Bu Ellen ya, ini waktu kita tinggal beberapa saat lagi ya. Kemudian kembali lagi ke sedikit topik kita tadi mengenai saham diskon. Berarti memang banyak yang lagi diskon ya, Bu Ellen ya, dan pilihannya ke saham blue chip ya. Tadi Bu Ellen sempat sebutkan 12 saham ya. Saya tadi ini baru mencatat ada 8 ya. Unilever, BCA, Gudang Garam, Indofood, ICBP, Telkom, Semen Gresik, INTP ya. Ada juga yang BBRI ya, BBRI juga ya. Tadi beberapa saya screening dari pertanyaan karena banyak banget yang nanya ini ya, kita nggak bisa jawab satu-satu. Ada juga yang ingin bertanya mengenai saham, bagaimana MNCN, kemudian ASII,
ACES, Hmm. BTPS, BBTN. Banyak banget ya Pak ya. Itu kita bahas tentang KCI-nya dulu. Tadi ada satu pertanyaan nih Pak. Kalau misalkan dari Tangerang atau dari kota lain selain NTB, bisa nggak nanti masuk ke URL itu ada pilihan untuk jadwal untuk kota-kota yang lain. Jadi ini sekalian bantu ngiklanin untuk teman-teman kafe yang lain ya Pak ya, kantor Oh perwakilan iya. agensi yang lain gitu. Oke, untuk saham-saham yang lainnya teman-teman ya, saham-saham yang lainnya untuk MNCN itu untuk trading bisa semua, anyway semua saham untuk trading bisa, yang penting likuiditasnya. Nah tadi ada yang nanya juga TKIM ya, TKIM gimana? TKIM sih belum. Kalau buat investasi jangka panjang, Antam juga dia perusahaan komoditas ya, jadi belum juga gitu. Belum dipilih untuk investasi gitu ya. Untuk Cepin boleh investasi jangka panjang, tapi untuk second liner-nya. Iya, ini Pak Fernando Nampitupulu kemarin dapat buku ya Pak ya. Saya belum ini ya Pak ya. Oh Ini iya nih, ada juga yang nanya yang BTPS sama ini apa gimana? BBTN gimana? Gimana Pak? BTPS sama BBTN. Untuk investing oke juga sih, tapi kalau Hmm. untuk investing itu saya strictly banget pilih yang memang udah very very strong banget ya. Jadi BTPS itu oke sih untuk yang syariahnya, long term investing Hmm. oke. Itu. Untuk scan-nya ini charting tools-nya saya pakai apa? Ini pakai TradingView. Sebenarnya kalau TradingView itu langganan data Indonesia itu $800 itu mahal setahun ya. Nah, ini di IM-Trade, aplikasi IM-Trade ini dikasih gratis. Aplikasi yang saya buatin ini kasih gratis di IM-Trade ini. Jadi teman-teman bisa gunakan di situ. Daftarnya bisa melalui website saya. Ya, ini sekedar informasi aja buat yang tadi nanya. Cepin untuk long term oke. Okay. Mapi untuk short term aja, untuk trading aja. Ini Bu Ellen udah nanya, bisa diulangi lagi nggak? Katanya 12 saham yang tadi disebutkan apa ya Bu Ellen ya? Saya nyatat Jadi gini loh. UN. Bisa diulang Bu? Ini ada beberapa Tadi yang ada tadi yang ini nanya, nanya lagi. kalau sempat nyangkut gimana? Jawaban saya adalah kalau nyangkutnya 12 saham ini, Anda boleh hold untuk investasi jangka panjang. Apa Hmm. tuh? Satu, apa ya tadi? Lupa sendiri saya. BCA. BCA tuh favorit banget saya ya. Kenapa? Kalau dia turun, saya pasti hajar beli. Kenapa? Dia recovery-nya akan cepat dan fundamentalnya bagus. Dua, BRI. Tiga, Unilever. 4. Indofood. 5. ICBP. 6. Gudang Garam. 7. HMSP. 8. TLKM. 9. Apa Pak? Lupa Pak, saya juga Pak. Untuk semen ada SMGR, ada INTP, tapi sebenarnya pilihan terakhir sih. Saya kelupaan 2 saham lagi apa blue chip ya. Anyway, Anda nggak harus memiliki 10 itu kok. Kalau saya bilang, pilihin satu aja. Hari ini gimana? BRI. Kenapa? Karena timingnya pas banget. Gitu. Timingnya pas ya, karena lagi tadi Hmm. cocok dengan tema kita ya, lagi diskon semua ya Bu Ellen ya. Nah, terus nih ya, gimana caranya investor cut loss dan lain sebagainya ya. Ini nanti kita bahas di seminar online aja hari Sabtu. Buat teman-teman yang daftar KCI di sini, ini nanti juga akan mendapatkan seminar online besok hari Sabtu gratis. KCI ini bukan kelas calon istri, namanya kelas calon investor untuk investor baru. Sedangkan kalau Anda bukan investor baru, masuk ke URL itu daftar juga nggak apa-apa. Bisa dapat kelas-kelas yang lain lagi ya. Contohnya kelas seminar online besok Sabtu, atau kelas dari IDX juga, kelas lanjutan dari IDX. Hari Sabtu nanti saya ada seminar online jam 9, saya akan kasih tahu tentang strategi yang lebih lengkap dan lebih sistematis. Kalau dari live gini kan pertanyaannya random ya Pak ya, gitu. Iya, dan emang terbatas ya. Ya kita Bener. ini emang kalau dari Bursa Efek Indonesia juga program kami itu apa continue ya. Jadi setiap setiap mungkin berawal dari calon investor, kemudian nanti kita akan upgrade lagi knowledge-nya sampai benar-benar apa ya siap Oke. untuk ini ya memilih saham yang tepat. Oke Bu Halo? Ellen ya, halo ya. Ini Ya? karena waktu kita sudah semakin tipis ya, mungkin
bisa dikasih apa ya, mungkin semacam stressing ya dari topik kita malam ini ya, mengenai saham-saham diskon ya. Baik untuk mungkin ada yang calon investor nih ya, atau yang sudah investor ya. Kira-kira apa yang perlu diperhatikan buat semuanya itu ya? Oke, buat teman-teman calon investor, seperti yang tadi saya sebut di awal ya, kesalahan terbesar manusia adalah karena takut berbuat salah, sehingga tidak take action. Padahal, kalau kita nggak take action, kemungkinan kita berhasil itu menjadi 0. Kalau kita take action, kita masih punya probability untuk berhasil. Nah, bagaimana caranya memperbesar probability kita untuk berhasil dan meminimalkan resiko? Caranya adalah dengan belajar dulu. Ayo, masuk ke URL di situ yang dipin oleh Pak Ngurah, ellendesme.com/idxntb. Di situ bisa dapat KCI, kelas calon investor, bukan kelas calon istri. Kalau kamu kaya nanti bisa dapat calon istri juga lebih cepat itu. Terus kemudian Anda juga bisa dapat seminar online saham diskon Vaganza hari Sabtu nanti. Temanya adalah THR saham THR gitu ya. Langsung aja daftar di situ. Ya bisa nggak saham digunakan untuk melamar pasangan, buat mahar aja bisa kok. Oke. Sekarang udah banyak ya buat mahar, buat hadiah itu udah banyak banget ya saham ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu Bu Ellen ya, diskusi kita dari sore sampai malam hari ini, menemani dari rekan-rekan yang tadi sudah sambil berbuka ya, mungkin juga akan lanjut ke taraweh ya. Jadi sekali lagi rekan-rekan, banyak sekali program yang diselenggarakan Bursa Efek Indonesia dengan praktisi-praktisi ya, karena kita ingin mendekatkan para investor ya, baik itu yang calon investor maupun investor, biar semakin banyak ilmu lah, karena yang mungkin step awal itu kan pengetahuan ya Bu Ellen ya. Jadi jangan sampai tanpa dibekali dengan pengetahuan itu nanti bingung ya harus kemana ya. Oke, mungkin sekali lagi terima kasih banyak. Satu pertanyaan ya Pak ya. Tadi ada yang nanya biayanya berapa? Gratis, mantul, mantap betul. Pokoknya dari IDX, dari saya semuanya hari ini gratis, 0 rupiah. Ilmunya banyak ya. Oke. Ya, terima kasih ya. Makasih Pak Ngurah sudah di-invite. Terima kasih banyak Bu Ellen. Sehat selalu Bu Ellen ya. Salam Prof. Sampai jumpa nanti di lain kesempatan ya. Lagi teman-teman, terima kasih banyak atas partisipasinya ya. Semoga sehat selalu ya. Tetap cuan yang penting ya Bu Ellen ya, dalam berbagai situasi ya. Oke, saya akhiri. Selamat malam, sampai jumpa. Salam Prof. Bye-bye.